Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan an Atha' an Jabir bin Abdullah qala lamma nazzala bismillahirrahmanirrahim kharaba al-ghayb ila al-masyriq wa sakanat ar-riyah wa haja al-bahru wa asqat al-baha'im bi adaniha wa rujjimat asy-syayatin min as-sama'i wa halaqa Allah 'azza wa jalla bi 'izzatihi la yusamma ismuhu ala saqamin illa shifaha wa la yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Redaksi ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang suratul Fatihah. Dari Atha bin Jabir bin Abdullah, tatkala turun Bismillahirrahmanirrahim, maka awan mendung menutupi daerah sampai ke timur, daerah timur. Kemudian angin pun berhembus penuh dengan kesibukan. Gelombang lautan beriuk dan hewan-hewan mendengar Bismillahirrahmanirrahim melalui telinganya. Lalu warujjimat asy-syayatin minas sama', jin-jin yang badar itu seperti dilempar, dirajam dengan bacaan bismillah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, kalau kita baca bismillah, zikir bismillahirrahmanirrahim, 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 itu jin yang jahat yang tadinya besar, dia mengecil seperti lubabah. Lubabah itu lalat. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, maka dia seperti lubabah, seperti lalat. Wa halaqallahu 'azza wa jalla bi'izzatihi, Allah Ta'ala berjanji dengan kemuliaan dan keagungannya, tidaklah seseorang menyebut namanya, nama Allah Subhanahu wa taala dengan bismillahirrahmanirrahim, dia sebut di daerah yang sakit, sifaan illa sifa, maka Allah Ta'ala akan sembuhkan penyakitnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibacanya perlu dengan keyakinan. Jangan bismillahirrahmanirrahim bacanya kagak yakin-yakin, enggak jadi obat jadi. Nanti kita bahas lebih mendalam. Lalu wala yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Tidaklah nama Allah Ta'ala disebut ketika kita mau memulai sesuatu, melainkan sesuatu itu bernilai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin, ini hadis penguatnya dalam riwayat Imam Abu Dawud, hadis sahih. Kullu amrin la yuqdamu fiha bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajzam. Amalan atau sesuatu perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, minimalnya bismillah, maka dia aqta, terputus nilai keberkahannya. Ajzam, maka sedikit nilai berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, makanya kalau melakukan sesuatu baca nama Allah. Kan ayat pertama dalam wahyu pertama yang diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang dia menciptakan. Iqra, bacalah, telitilah, pahamilah, analisalah dan seterusnya. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu apapun, bismi, bacalah dengan nama Rabbika, dengan nama Tuhan. Itu minimal pada jemaah. Karena nanti akan muncul keberkahan para jemaah yang dimuliakan. Tentunya maksud dengan amrin adalah
kullu amrin khair, setiap perkara yang baik. Jangan mau ngambil sendal, mau korupsi, bismillah, nggak bisa berkah. Ini duit segini, laporin segini aja, bismillah, nggak bisa. Di dalam kitab Abwaabul Faraj ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad. Yang pertama, berdasarkan hadis Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah, yang tadi saya sampaikan bahwa kullu amrin libalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim, bahwa akta, setiap perkara yang baik yang tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akta, terputus, nilai keberkahannya akan hilang. Nah, para jamaah, maka dari itu dianjurkan untuk melaksanakan, setiap mau melaksanakan kegiatan yang baik, maka minimal bismillah, atau sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Ternyata banyak dalam syariat para jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis lain disampaikan, ketika seseorang ingin berjima, kemudian dia tidak membaca bismillahi Allahumma jannibna asyayatin wa jannibis syayatin ala ma razaqtana, maka setan akan berkuasa pada sperma yang kita titipkan ke istri kita. Jangan salahkan anak yang keluar menjadi badan karena ada titipan dari makhluk sebelah. Hati-hati para jamaah kalau sudah baca bismillahi Allahumma jannibna asyayatin wa jannibis syayatin ala ma razaqtana. Jadi bismillah. Makan juga begitu para jamaah. Ya, makan, kalau mau makan itu kul bismillah, makanlah, tapi sebelumnya mengucapkan bismillah. Kedua para jamaah, dengan bismillah maka bala atau musibah minimal diringankan oleh Allah. Ini dijelaskan qala al-Imam An-Nawawi, ini dalam kitab Al-Ahkam, disampaikan an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, ya Ali, ala u'allimuka kalimat idza waqa'at fi waradah qallatha. Ali, mau enggak saya kasih tahu satu kalimat yang apabila engkau baca dan engkau berada dalam waradah itu kondisi musibah yang sedang dirasakan. Waradah namanya. Ketika engkau baca itu bismillahirrahmanirrahim, minimal qallatha. Waradah itu musibah yang dirasakan itu menjadi ringan. Bala, kata Ali, qultu bala, mau Rasul, ja'alani Allahu fida'ah, mau Rasul. Qala idza waqa'at fi waradah faqul bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna Allah ta'ala yusarrifu biha ma syaa min anwa'il bala. Kalau engkau baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka Allah Ta'ala akan alihkan bala tersebut, minimal Allah Ta'ala akan alihkan. Itu misalkan ada urusan yang mencekam, kondisi kita berada pada tengah-tengah pandemi, kalau misalnya ada yang mau kunjung ke sana kemari dan sebagainya, para jamaah berangkat dari rumah ke masjid, ya Allah kan, kalau dari rumah kita bismillah, kita tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu kita baca. Itu para jamaah itu jangan terlepas. Insyaallah lah. Allah Ta'ala menjaga kita, menjaga para jamaah, karena ini cuma 5 saja sebagai mukadimah saja, nanti kita masuk kembali ke dalam kitabnya. Yang ketiga, sebagai kunci segala keinginan yang kita inginkan pada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan, innallaha ta'ala aqta li hadhil kalimat sultanan lam yu'tihi li ghairiha minal kalimat. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu kalimat yang Allah Ta'ala berikan kekuasaan ketika kita membacanya.
para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih dalam satu kitab namanya kitab Tarikhul Thiqat karangan Al-Imam Al-Ijli, halaman 874. Imam Wahab bin Munabbih itu tabi'in, pemuka tabi'in. Apa beliau bilang? Wahab bin Munabbih al-Yamani minal abna tabi'in thiqat wa kana ala qada'i San'a. Jadi beliau imam yang thiqat, tabi'in thiqat. Kemudian dalam kitab Ar-Ruwatus Thiqat al-mutakallim fihim bima la yujibu raddahum karangan Al-Imam Az-Zahabi. Wahab al-Munabbih itu apa? Alimu ahlil Yaman thiqatun lahu fi sahihain. Beliau adalah ulama yang thiqat, tabi'in, ulama thiqat. Beliau ahli dari kitab-kitab para nabi terdahulu. Beliau Wahab al-Munabbih, beliau itu ahli kitab-kitab terdahulu, 15 kitab para nabi beliau. Apa kata beliau tadi kepada jemaah? Kalau misalnya ada orang walau kata qailan ma'asidqi qalbihi, kalau ada orang bilang apa dia? Ma'asidqi qalbihi, beserta hatinya yakin. Bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bilang atau berkata Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dakhala al-bahra la yadrikhu. Kemudian habis baca Bismillahirrahmanirrahim, dia masuk ke lautan, maka dia tidak tenggelam. Jalan di atas air. Ini kemarin saya ceritain, ada dasar. Walau dakhala an-nar la tuhrik. Kalau dia masuk ke dalam api, dia tidak terbakar. Ini para jemaah, ini bukan sombong-sombongan ya. Ini bukan sombong-sombongan. Kalau sombongan mah tenggelam dah. Ya. Kalau sombong-sombongan mah kebakar. Ntar para jemaah jangan main ngetes aja. Kumpul di lapangan badminton situ. Panggil jemaah semua, masyarakat kumpul sini, saya mau ngetes. Coba buat api yang besar. Nanti saya masuk ke situ. Dia masuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mah insya Allah Pak agak keluar-keluar. Artinya jangan buat sombong. Walau dakhala bainal hayat wal aqarib, kalaulah dia berada di dekat ular yang beracun ataupun kalajengking, la taldaghu, maka itu enggak bakalan diantuk, digigit. Kepada jemaah. Walau qaraha ala ra'si qabril mu'minin yarfa'u anhu al-adab bi barakatihi. Kalau dia membaca di makbarah, di pemakaman, maka Allah Ta'ala akan ampuni segala dosa orang yang ada di kuburan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imam Wahab bin Munabbih, Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi sekat penghalang. Dari apa? Dari kegiatan-kegiatan yang boleh jadi akan mengakibatkan kita berada dalam musibah. Maka dengan bismillah tadi Allah Subhanahu wa taala halangi kita. Dengan tidak mendapatkan keberkahan, dengan tidak mendapatkan pertolongan, dan kata bismillah, maka keberkahan dan pertolongan itu akan datang menyertai kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum